Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita ada di tanggal 6 Juli ya. Beberapa data kita udah temukan di hari kemarin, salah satunya adalah data-data soal PMI dan overall ternyata ekonomi dunia sekarang masih dalam posisi yang stagnan. Ini udah mulai muncul ancaman stagflasi di mana PMI baik manufacturing, services, ataupun non-manufacturing itu rata-rata pada dalam posisi menurun. Ya, ini datanya kurang begitu bagus untuk siklus daripada supply chains maybe. Jadi kedepannya ya mungkin akan mengalami stagnansi ya. Jadi pertumbuhan ekonominya nggak naik, sementara inflasi masih cenderung dalam posisi yang tinggi di beberapa negara. Tapi sih dari beberapa good news, inflasi di Amerika, bahkan China itu udah melakukan pivot ya teman-teman, udah menurunkan suku bunganya. Jadi kita masih dalam posisi yang kurang begitu bagus, ada ancaman stagflasi di mana produksi barang dan jasa akan menurun, ekspor impor akan menurun, tapi inflasinya di satu sisi juga mengalami fase penurunan. Jadi itu kondisi market secara umum lah teman-teman. Nah, di perdagangan tadi pagi, jam 1 pagi ya, itu ada speech dari member FOMC meeting. Nanti kita akan bahas, kemudian akan ada data soal retail sales dari Uni Eropa, data ekspor impor dari Amerika Serikat, kemudian PMI services daripada Amerika Serikat, dan juga job opening ya. Job opening ini juga data soal ketenaga kerjaan akan dibacakan nanti malam, teman-teman. Nah, kita akan lihat dari data kemarin soal FOMC meeting. BlackRock, BlackRock. Bukan yang ini teman-teman, tapi yang mana dia? Yang ini ya. Jadi yang ini beritanya soal The Fed yang mengatakan bahwa oke, Juni kita pause rate, tapi Juli increase is on the table. Jadi siap-siap aja di bulan Juli, menurut keputusan mereka, konsensus mereka, kemungkinan mereka masih bakalan naikin suku bunga. Ya, meskipun kalau kita lihat dari data PCE kemarin, itu kan mengalami fase penurunan ya, bagus banget data PCE-nya. Kemudian bulan ini kita juga akan dapat data soal eh, CPI dan juga PPI. Kita akan lihat nanti seperti apa, apakah kedua data ini akan mengubah pemikiran The Fed yang masih dalam posisi hawkish saat ini, atau justru mereka malah tambah beringas lagi menaikkan suku bunga di bulan Juli ini. Sementara kalau kita lihat dari konsensus sementara itu masih yakin 86% itu masih yakin bahwa The Fed masih bakalan naikin suku bunga 25 basis point pada pertemuan 27 Juli nanti, which is itu 2 minggu 6 hari ke depan. Ya 3 minggu lah teman-teman. Ini kemungkinannya The Fed masih bakalan hike suku bunga. Jadi ya siap-siap aja, kemungkinan potensinya dolar akan masih dalam posisi yang strong untuk posisi sekarang. Semoga aja inflasi memang berhasil ditekan. Tapi ingat, menaikkan suku bunga ini berpotensi meningkatkan resiko resesi yang bisa terjadi untuk kedepannya. Meskipun dari The Fed sendiri pengennya sih soft landing ya. Itu teman-teman. Jadi di sini aku mau sekalian jawab pertanyaan dari Bang Cari Cuan di internet. Beliau nanya di video yang kemarin ya, kita udah bahas kemarin, bahas altcoin yang termasuk ETF. Jadi kan beberapa perusahaan itu menawarkan ETF kepada SEC untuk mendapatkan approval. Salah satunya ya BlackRock, Fidelity, kemudian juga Valkyrie, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang juga ngikutin teman-teman. Jadi BlackRock ETF ini yang disebut sebagai iShares sementara sih masih dalam proses pengajuan. Belum muncul nama-nama altcoin yang mungkin akan tergabung dalam ETF tersebut. Tapi kalau opini saya sih, kemungkinan untuk produk yang Bitcoin ETF sepertinya itu hanya Bitcoin saja dan tidak ada ETF. Jadi ini opini saya ya. Kenapa? Karena ya namanya juga Bitcoin ETF gitu loh. Kalau dicampur altcoin ya harusnya bukan Bitcoin ETF, tapi altcoin ETF. Jadi kemungkinan yang masuk dalam portfolionya hanya Bitcoin. Yang menjadi pertimbangan buat saya kenapa nggak masuk altcoin, ya kemungkinan karena altcoin sendiri belum jelas regulasinya. Ingat terakhir kali kalau kita
lihat kenyataannya Gary Gensler pada pidato pada tahun berapa gitu, dia tuh kan sempat speech tuh, dia tuh sempat bicara loh. Video lawas Gary Gensler sebut ETH, Litecoin, BCH bukan sekuritas. Jadi hanya ada 3 altcoin yang mereka sebut sebagai yang bukan sekuritas, ya, yaitu Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash. Sementara 70% dari pasar kripto yang beredar itu mereka sebut sebagai sekuritas. Jadi hanya ada 4 koin nih sekarang yang bukan sekuritas, yaitu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan juga Bitcoin Cash. Kalaupun nanti akhirnya disahkan untuk Bitcoin ETF ini, ya kemungkinan yang masuk cuma 4 koin itu, teman-teman. Yang lain ya mungkin enggak, teman-teman. Tapi ini masih diregulasi ya, regulasinya masih sedang dirancang untuk saat ini. Belum ada keputusan pasti, tapi opini saya sih yang dipakai ya Bitcoin aja, teman-teman. Kecuali kalau BlackRock mengeluarkan produk yang lain. Jadi kan ETF itu bisa macam-macam nih, bisa terdiri dari berbagai macam aset, bisa juga ya satu aset seperti ya Bitcoin ETF ini. Mungkin kalau dia meluncurkan yang namanya altcoin ETF, ya kemungkinan yang masuk ya Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. Jadi kemungkinan itu sih 3 itu ya. Jadi sementara itu teman-teman, ini masih berupa apa namanya, belum keputusan pasti karena memang dari regulasi Amerika Serikat juga masih belum ada ya kan. Jadi apa yang termasuk ya kemungkinan itu 3 tadi, teman-teman. Tapi yang sekarang yang sedang dibikin kan yang namanya Bitcoin ETF. Jadi ini proses membuat yang namanya Bitcoin sebagai aset komoditi itu disahamkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi supaya bisa diperdagangkan di bursa saham. Makanya dia dalam bentuk ETF. Nah, ada beberapa data yang cukup penting. Karena hari ini market cenderung turun ya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya. Dan kita udah bahas kok di video yang kemarin. Bahkan aku kasih judul tuh, 3 minggu Whales distribusi Bitcoin. Distribusi ya berarti melakukan penjualan. 3 minggu loh teman-teman. Jadi ya itu, indikasi memang Bitcoin bakalan turun. Kita udah bahas di video yang kemarin dan sekarang aku cuma akan menambahkan beberapa data. Ini aku ambil dari Glassnode, teman-teman. Kemarin ada berita soal penyimpanan alamat exchange yang terus mengalami pendarahan atau penurunan ya. Jadi artinya adalah orang-orang yang menyimpan dana mereka di exchange semakin lama semakin berkurang. Ini ada beberapa indikasi yang mungkin terjadi. Yang pertama, yang paling pasti adalah tidak amannya exchange. Kenapa? Karena beberapa waktu kan kita dapat kasus soal Coinbase dan juga Binance ya yang dapat kasus dari SEC. Ini bikin orang-orang merasa tidak aman untuk nyimpan dana mereka di exchange. Otomatis mereka pindah ke hot wallet atau hard wallet yang lebih aman, teman-teman. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Yang kemungkinan kedua adalah kita menjelang fase halving. Jadi kebanyakan orang udah mulai jadi holder. Mereka nggak lagi trading terlalu aktif, teman-teman, tapi memilih untuk hold barangnya dan akan ditunggu sampai next halving. Jadi kurang lebih itu gambarannya. Nah, jadi Binance Australia itu digeledah oleh regulator setempat. Kenapa? Karena diduga banyak melakukan pelanggaran, ya, terutama soal masalah regulasi, menawarkan investasi yang terlalu berisiko, which is itu derivatif bisnis atau derivatif trading di platform mereka. Jadi ini benar-benar ditentang oleh banyak sekali regulator di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, termasuk juga dari Australia. Jadi kantornya sampai digeledah, teman-teman. Bayangin. Ini benar-benar fun yang sangat-sangat parah ya. Kemarin kita udah posting juga kok di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang nggak mau ketinggalan informasi terupdate, kita selalu update news-news terbaru dari dunia kripto. Silahkan teman-teman kunjungi link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan informasi terupdate di komunitas Telegram kami, teman-teman. Jadi ini fund pertama dari market. Yang kedua, ya ini dari komunitas Pi Network. Mungkin ada teman-teman yang suka mining Pi. Pemberitaan terakhir dari Vietnam sendiri melakukan investigasi terhadap Pi Network ini karena di sana komunitasnya banyak dan diduga merupakan sebuah project multi level marketing yang berujung kepada skema Ponzi. Jadi ini masih sedang diselidiki oleh pemerintah Vietnam. Kemudian ini adalah data korelasi antara S&P 500 sama Bitcoin. Kalau kita lihat dari korelasi datanya itu menunjukkan dalam posisi 0. Artinya adalah saat ini baik
S&P 500 saham Amerika ya, indeks saham Amerika sama Bitcoin itu berkorelasi zero, artinya tidak berkorelasi untuk jangka waktu sekarang. Artinya ya S&P 500 bisa aja naik, Bitcoinnya turun, karena kan biasanya mereka berjalan beriringan. Tapi so far sementara datanya menunjukkan bahwa mereka kemungkinan akan pisah kongsi. Jadi ya Bitcoinnya entah kemana pergerakannya, dari S&P 500 juga kemana. Jadi mungkin kita nggak akan bisa lihat keterkaitan daripada kedua aset kelas ini. Nah, sekarang kita akan bahas kemana kira-kira pergerakan dari Bitcoin. Kemarin dari pergerakan harga, indeks dolar menguat karena dari The Fed sendiri memang masih hawkish. Mereka masih berencana naikin suku bunga di bulan ini, guys. Jadi ya siap-siap aja, indeks dolar masih berpotensi untuk menguat. Tapi menurut saya sih penguatannya akan terjadi terbatas. Ya, karena dari segi volume smart money menurut saya sangat-sangat minim. Kemudian kemarin gold kembali tertekan ya, karena memang posisinya ini cenderung masih bakal bakal naik untuk dolarnya. Jadi gold sepertinya bakalan dibuang kecuali kalau meningkatnya potensi daripada resesi yang bisa terjadi. S&P 500 pun juga terkoreksi, Bitcoin juga kemarin mengalami koreksi juga. Sementara BTC Dominance juga menguat. Ini bikin altcoin semuanya pada tertekan. Ya, altcoin semuanya rata-rata merah, teman-teman. Binance, BNB ya, XRP juga merah, Solana, Matic, wah ini keras banget merahnya. GRT yang kemarin naik signifikan juga merah. Zilliqa yang udah sempat naik, tapi ya kembali terkoreksi. BCH juga melanjutkan fase koreksinya. Jadi rata-rata altcoin memang pada tertekan karena ya dari BTC dominance-nya kemarin menguat. Dari analisa kemarin kita lanjut aja nih teman-teman. Kita punya dua skenario kemarin. Kalau Bitcoin mampu mempertahankan area 30.600 itu kita consider sebagai salah satu support untuk running ke wave 5 ya, dalam posisi pergerakan impulsif wave kembali. Tapi at the end saya melihat pergerakan dari Bitcoin yang sangat-sangat tertekan. Kayaknya ini skenario bullish-nya kemungkinan bakalan agak berubah, teman-teman. Ya ini aku nyatakan udah nggak bisa work lagi. Tapi bukan berarti Bitcoin nggak bisa bullish. Mungkin skenario-nya aja yang akan berubah. Jadi karena level 30.600 itu berhasil dijebol kemarin. Jadi di sini saya melihat bahwa Bitcoin akan bergerak dalam posisi korektifnya jangka waktu pendek. Kenapa? Karena pertama ditunjang dari volume smart money yang terus mengalami penurunan. Itu secara teknikalnya. Yang kedua, secara teknikal Bitcoin juga selalu terreject di kisaran 31.000 di sini. Dia udah dua kali ke-reject dengan posisi yang cukup kuat, teman-teman. Ketika dia menyentuh 30.000, 31.000 itu langsung tekanan jual cukup tinggi. Yang ketiga, dari data on-chain menunjukkan distribusi barang yang sudah aku bahas di video yang kemarin. Kita nggak akan review lagi. Nah, itu sih, 3 kali kenaikan ini menyebabkan ya Bitcoin untuk jangka waktu pendek saya rasa mungkin akan struggling. Apalagi dari penyataan The Fed kemarin, nampaknya posisinya masih hawkish. Jadi itu kecenderungan yang terjadi pada market yang mungkin jangka waktu pendek kita akan melihat Bitcoin hanya bergerak entah itu koreksi atau hanya sideways. Jadi masih ada potensi sideways juga, guys. Jadi nggak serta-merta, wah Bitcoin terreject dia langsung dump, nggak sih. Kalau menurut saya masih ada opsi buat koreksi saja terhadap Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini sebenarnya masih bergerak sideways di range antara 29.900 sampai dengan 31.000. Jadi masih tektokan di range tersebut ya. Dan kemungkinan pergerakan Bitcoin masih bakalan sideways juga di area tersebut. Jadi untuk arah ke depannya saya rasa masih bakalan cukup dinamis. Jadi sementara itu karena dia bergerak di dalam sebuah channel berarti di sini ada dua potensi. Apakah itu akumulasi ataukah itu distribusi. Kalau kita lihat sih dari beberapa data memang menunjukkan fase distribusi sepertinya sedang terjadi pada market. Jadi jangka pendek ya kemungkinan Bitcoin dalam fase distribusi dan belum bisa menembus area pentingnya di kisaran 31.000 ini. Jadi sangat-sangat krusial. Jadi intinya itu teman-teman, Bitcoin kemana? Ya Bitcoin kemungkinan akan sideways. Kemungkinan akan sideways di range antara 31.000 sampai dengan 29.900. Kecuali kalau Bitcoin kasih konfirmasi ke kita semua bahwa Bitcoin ternyata falling down, drop dari 29.900, baru dia kemungkinan akan berpotensi menuju 29 ribuan.
Di sana ada level support terdekat untuk pergerakan dari Bitcoin. Tapi ini bukan berarti Bitcoin nggak bisa bullish ya. Kita hanya perlu menunggu yang namanya momentum saja. Untuk sekarang sih memang kecenderungannya momentumnya dari BlackRock sendiri. Kemarin kan filenya dikembalikan ya. Jadi kita kayaknya nunggu good news nih sampai filenya di-approve. Atau mungkin ada regulasi baru yang akan masuk. Atau justru ada institusi lain yang akan masuk. Jadi sementara belum ada good news yang cukup mendukung sentimen dari market untuk rally atau untuk lanjut rally. Jadi di sini saya bilang tampaknya dari sentimen menunjukkan bahwa Bitcoin akan kecenderungan sideways ataupun korektif, guys. Jadi itu sih teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Um, Bitcoin masih cukup strong, cuman yang gini sih altcoin ya. Altcoin kemungkinan masih bakalan kena tekan kayaknya. Jadi ya siap-siap aja akan ada diskon lagi. Jadi jangan FOMO buat teman-teman yang belum serok barang, masih ada kesempatan untuk ambil-ambil barang murah nanti ya. Cuman ya butuh kesabaran aja. Jadi gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, saya Andri, terima kasih.